Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Itu biasanya yang suaranya kencang-kencang itu supporter saya. Kalau sebelum mulai saya ingin tanya kalau ada di antara Bapak Ibu yang mungkin pagi hari ini Anda pertama kali beribadah di Riverside ya, datang ke ibadah ini, ke gedung ini. Boleh, can I see your hands? Kayak boleh lihat tangan Anda? Ada? Yang baru pertama kali ikut ibadah ini? Saya nggak suruh nyanyi, saya nggak suruh baca puisi di depan. Don't worry. Nggak ada? Wow, ini jemaat-jemaat yang setia dan terdaftar. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini adalah iman dan kesabaran. Pertama kali saya diberikan judul ini, saya langsung dek. Kok tahu ini yang bikin jadwal? Bahwa saya orang yang paling tidak sabar di antara orang-orang yang lain. Ya seperti Rasul Paulus bilang, aku orang yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Istri saya tahu, beberapa teman-teman saya tahu, saya orang yang paling gak sabar. Dan waktu judul ini diberikan, itu merupakan suatu pergumulan, suatu challenge, tantangan buat saya. Tidak tidur 3 malam ya, enggak. Dan kemarin saya lupa istri saya waktu bercakap-cakap dengan siapa, dia tahu ya saya akan bawa firman ini, tahu nggak dari mulut dia bilang apa? I wanna see if your life change after you preach. Aku mau lihat ya hidupmu berubah nggak habis engkau khotbah iman dan kesabaran. Ini kayaknya saya udah mau turun nih kayaknya. Oke. Kalau saudara perhatikan, di dalam toko-toko buku Kristen, tidak banyak buku yang menuliskan tentang kesabaran. Banyak buku menuliskan tentang iman, tentang karunia roh, ya, tentang hal-hal yang lain, kuasa Allah. Tapi tidak banyak buku Kristen menuliskan tentang kesabaran. Padahal kesabaran adalah buah roh. Benar gak? Dan kesabaran adalah bagian daripada kasih. Galatia 5 bilang, kesabaran adalah buah roh. 1 Korintus 13 bilang kasih itu sabar adalah bagian daripada kasih. Berarti penting sekali kesabaran itu. Kenapa saya bilang penting? Karena kesabaran adalah elemen yang sangat dibutuhkan saat kita beriman kepada Tuhan. Oke? Kenapa Pak bisa elemen yang paling dibutuhkan dalam beriman? Karena definisi iman, kita yakin kepada Allah bahwa harapan kita terwujud, tapi kita belum lihat. Betul nggak? Kalau sudah lihat, itu bukan iman. Seorang hamba Tuhan saya lihat di Instagram. Dia bilang musuh iman itu bukan ragu dan takut. Katanya musuh iman itu melihat. Itu musuh iman. Karena kalau sudah lihat bukan iman. Nah, in between dalam proses saudara menunggu harapan yang akan terwujud dan belum lihat, saudara dan saya perlu sabar. Sehingga sabar dan iman itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Amin orang Kristen. Ibrani 6 ayat 15, Abraham menanti dengan sabar kelahiran daripada anak perjanjian. Dan saudara tahu berapa lama dia tunggu? 1/4 abad. 25 tahun. Saya nunggu makanan keluar waktu saya pesan 2,5 menit. Saya sudah gak sabar. Abraham menanti. Hari ini khotbah tentang saya lah. Semua keberobrokan, semua. Abraham tunggu 25 tahun. Padahal dia dikatakan bapak orang beriman. Dan saudara bisa lihat begitu keterhubungan antara iman dan sabar. Sehingga John Piper berkata seperti ini. Kemampuan kita untuk bersabar itu bergantung kepada kapasitas kita untuk percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk kita dalam situasi yang tertunda. Siapa di sini yang suka kata tunda? Nggak ada. Tunda itu menggerogoti kesabaran saya. Benar Bapak Ibu?
Nah, John Piper bilang kemampuan kita bersabar itu tergantung. Saudara punya iman itu, percaya nggak Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hal yang tertunda dan dalam sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Nah, mari sekarang kita lihat surat Yakobus 5 ayat 7 sampai 11 mengenai iman dan kesabaran. Judulnya aja udah nggak enak. Apa judulnya Bapak Ibu? Coba disebutkan. 1, 2, 3. Bersabar dalam penderitaan. Saya pengen sekali utak-atik judulnya nih. Mungkin bersabar dalam menunggu makanan keluar. Lebih enak ya. Bersabar dapat bonus. Ya. Bersabar gaji ke-13. Ya. Bersabar deposito cair. Ya. Lebih enak. Ini bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Dia pakai ilustrasi, Yakobus pakai ilustrasi petani. Ayat 8, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Stop di sini dulu. Saya lahir baru itu early 90. Jadi orang Kristen bertobat. Ayat ini saya sudah dengar. Tuhan sudah dekat. Berarti sekarang sudah berapa tahun saudara? Kalau sumber air sudah dekat, kita bisa urus itu kan. Tapi kalau Tuhan sudah dekat, masalahnya ini Tuhan sudah dekat menurut waktunya. Ya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan atau menghakimi. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di mana? Ambang pintu. Kalau sudah di ambang pintu sudah dekat belum Bapak Ibu? Kurir Shopee sudah di ambang pintu. Paketmu sudah dekat. Betul? Tinggal dia teriak, paket. Saudara tergopoh-gopoh keluar ambil paketnya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang hidup di masa lampau, yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka apa? Berbahagia. Mereka menderita demi nama Tuhan itu disebut berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Nah perhatikan nih. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Ayub, dan kamu tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saudara tahu gak cerita Ayub seperti apa? Saya baca ada buku trilogi, My Name is Dave. Itu tentang abuse, child abuse yang paling mengerikan, nomor 3 di Amerika. Sampai disuruh makan kotorannya sendiri, segitu-gitulah. Di dalam buku itu, buku terakhir dia kutip penderitaan Ayub. Dan tahu gak saudara? Ayub menderita komplit. Kalau Ayub ada di Riverside saat ini, Ayub pembicara yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? 3K, saudara tahu kan Riverside kita fokus kepada 3K. Kesehatan, keluarga, dan keuangan. Ketiga ini harus beres, harus sehat. Itu bukti Kristus bekerja dalam kehidupan saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara, dan keuangan saudara. Saudara tahu penderitaan Ayub 3K kena semua. Benar gak? Betul? Kesehatan. Kena gak Ayub? Ambil beling. Garuk. Kita baru panu kadas kurap. Ayub lebih daripada itu. Oke? Keluarga. Apa yang terjadi dengan penderitaan Ayub? Masalah keluarga? Anak mati semua. Bukan mati satu. Mati semua. Bencana. Dan kemudian yang lebih fatal lagi, yang disebut sebagai penolong, yaitu istri Ayub, yang harusnya mendampingi Ayub menjalani penderitaan ini semua, ngomong begini ke Ayub, ya, suamiku, kutukilah Tuhan dan matilah kau. Istri yang harusnya support, yang harusnya bilang kita berdoa yuk. Ya, kita nyanyi yuk.
2 lagu lambat, 3 lagu cepat, dan 1 lagu lambat. Harusnya begitu. Tapi ini enggak, istrinya against him. Berada di posisi yang berbeda, suruh dia kutuk ya. Yang ketiga, yang terakhir, keuangannya amblas. Saudara baca kitab Ayub. Setiap hari karyawannya datang hanya memberikan report, Pak kita bangkrut. Komplit 3K Ayub mengalami penderitaan. Koma, Ayub ditolong Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tidak ada dasar yang lebih baik untuk kita beriman dalam kesabaran, melewati penderitaan. 3K ini aja. Karena kita punya dasar Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Saya bawa saudara dalam konteks perikop ini. Yang pertama, ayat-ayat ini ditulis, Rasul Yakobus sedang berbicara kepada mereka yang berkekurangan, yang miskin, yang sedang ditindas oleh yang kaya. Beberapa komentari bilang yang kaya ini mereka tuan tanah. Jadi yang miskin-miskin ini mungkin sewa tanah mereka, pinjam tanah mereka. Mereka ditindas oleh tuan-tuan tanah yang kaya-kaya ini. Sehingga Yakobus mengencourage mereka, ya, mengingatkan mereka, menguatkan iman mereka yang tertekan, yang miskin ini bahwa mereka harus sabar sampai kepada kedatangan hari Tuhan. Dan jangan bersungut. Tahukah saudara kalau saudara tidak sabar, biasanya yang keluar duluan adalah sungutan. Betul? Dan yang kedua, kalau kita tidak sabar, yang keluar berikutnya adalah judge, menghakimi, mempersalahkan. Itu keluar dari ketidaksabaran. Kemudian Rasul Yakobus bilang, bukan sampai situ saja. Kamu harus ikutin teladan para nabi yang sudah menderita demi nama Tuhan. Contoh tadi, kisah Ayub. Dan kita harus tahu bahwa semua penderitaan yang dialami oleh para nabi dan juga kita saat ini yang duduk dalam ruangan ini adalah hal yang tidak bisa terhindarkan. Amin. Penderitaan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Setuju? Setuju? Kalau ada cara berpikir saudara-saudara bisa menghindari penderitaan, tolong kasih tahu saya juga mau tahu. Dan tidak bisa di skip. Benar gak Bapak Ibu? Gak bisa di skip. I wish I have a button yang ada tulisnya skip. Jadi ada penderitaan, saya tekan tombol itu, skip. Tup, loncat, penderitaannya lewat. Gak bisa. Penderitaan sesuatu yang tidak bisa di skip. Dan yang terakhir, Rasul Yakobus bilang, kita harus bisa teguh dalam kesabaran dan berbahagia dalam ketekunan kita. Karena Tuhan Maha Kasih, compassionate dan merciful dan penuh belas kasihan. Dan saudara tahu penyayang dan penuh belas kasihan itu adalah karakter daripada Allah itu sendiri. Amin. Kita bukan hidup berdasarkan apa yang Dia kasih buat kita perbuatannya. Tapi kita hidup, kita dasarkan iman kita kepada karakternya. Ada amin orang Kristen? Nah kita lihat sekarang ayat 7, ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Yakobus tentang petani tadi. Dia pakai ilustrasi petani dalam ayat 7b. Bahwa petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai hujan musim gugur dan musim semi itu datang. Saudara perhatikan kata menantikan dengan sabar. Itu adalah tindakan iman yang berfokus kepada masa depan. Setuju? Setuju? Saudara tidak menantikan masa lalu. Benar gak sih? Saudara menantikan masa depan. Jadi menantikan dengan sabar adalah tindakan iman kita yang berfokus kepada masa depan. Tetapi kepastian pengharapan yang ada dalam diri saudara itu harus berakar di masa lalu. Di masa lalu yang mana Pak? Kepada apa yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Disitulah anchor, jangkar, fondasi kita ditaruh apa yang Yesus telah berbuat. Dan kita bisa taruh iman kita, proyeksinya ke depan. Perhatikan kata menantikan, itu adalah proses menunggu yang melibatkan waktu.
Benar gak? Makanya ada muncul musim gugur dan musim semi. Nah, musim gugur dan musim semi itu adalah dua musim yang terjadi di Timur Tengah. Itu di bulan Oktober sampai November. Itu musim gugur. Hujan pada musim gugur itu Oktober sampai November. Itu adalah hujan yang diberikan supaya petani itu mempersiapkan tanah dan benih untuk ditanam. Oke? Dan kemudian dia harus menantikan dengan sabar lagi hujan akhir atau hujan musim semi yang akan datang di sekitar bulan Maret dan bulan April. Sekitar bulan Maret dan April. Tidak ada exact time, date. Nggak ada. Cuma perkiraan Maret atau April itu persiapan hujan untuk panen. Petani ini harus menantikan dengan sabar dalam kurun waktu tersebut. Tidak bisa dipaksa lebih cepat atau sesuai kehendak petani tersebut. Amin orang Kristen. Petani itu gak bisa paksa. Hujannya datang lebih cepat dong. Ya, atau itu tanaman baru taruh benihnya udah mulai keluar tunasnya. Dia tarik-tarikin supaya cepat. Bertumbuhnya gak bisa. Gak bisa dipaksa. Nah, tadi saya katakan iman, kesabaran ada berhubungan dengan waktu. Tahukah saudara waktu saudara menantikan janji Tuhan, doa saudara dijawab, pergumulan saudara dijawab, penderitaan ini berlalu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Betul? Apalagi kalau menantikan jodoh. Apalagi kalau keluarga atau teman-teman udah bilang, kapan? Itu kayak penganiayaan ya. Kapan merit? Saya pernah ngalamin itu. Mana pasangannya? Hati-hati lo jatuh tempo. Ya. Hati-hati lo expired. Nah, biasanya kalau kita dihadapi dengan dipepet terus dengan due time, waktu yang jatuh tempo itu, kita sering kali pakai satu ayat yang untuk jadi legain, melegakan, menenangkan hati kita. Kita pakai ayat ini, saudara. Ada amin orang Kristen. Betul? Betul? Jodohnya mana? Dia membuat segala sesuatu indah pada bukan waktumu, waktunya. Ya kan? Dan itu saya taruh di dada saya. Jadi kalau ada orang mulai teror gitu, enggak kena. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu lihat. Ayat ini ditulis kata waktunya bukan waktunya huruf besar, waktunya Tuhan. Saya sudah baca beberapa terjemahan, hanya ada satu terjemahan yang bilang in his time, waktunya Tuhan. Tapi semua terjemahan yang lain it's time. Jadi saya berasumsi yang satu yang sendirian itu kayaknya salah deh. Yang banyak ini yang benar. Oke? Saudara percaya bahwa Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh waktu. Setuju? Tuhan tidak bekerja juga di dalam waktu. Karena kalau Tuhan bekerja di dalam waktu, Tuhan adalah hamba waktu. Benar enggak sih? Apakah terlalu pagi untuk berpikir? Enggak ya? Tuhan bukan seperti kita, habis ibadah ini kita harus makan siang karena waktunya. Enggak. Dia enggak ada schedule seperti kita punya schedule besok masuk kerja, enggak ada. Dia tidak operasi di bawah waktu. Tuhan bukan ada dalam waktu ada dalam Tuhan. Tuhan bekerja di luar waktu. Kalau dia bekerja di dalam waktu, dia terikat sama waktu. Saudara bisa pahami maksud saya? Oke, sampai situ cukup. Udah. Sehingga makanya dibilang di sini, dia memberikan kekekalan. Nah kalau mau tanya, Pak kalau gitu waktunya Tuhan apa? Waktunya Tuhan adalah kekal. Oke? Kalau misalnya terjemahan yang tadi bilang in his time, pakai waktunya Tuhan, ayat ini ngeri banget saudara. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya huruf besar kekal. Kapan itu nggak tahu, yang tunggu jodoh selesai lu. Saudara paham maksud saya? Karena waktunya nggak terbatas, kekal. It's time, waktunya kita tetapi bukan seperti yang kita pikir. Ada schedule-nya, ada jadwalnya
yang kita pasang, yang kita tulis, yang kita tetapkan. Makanya ada beda antara in time sama on time. Ayat yang dipakai adalah in time, bukan on time. Sesuatu yang terjadi bukan berdasarkan jadwal atau schedule manusia, tetapi di dalam kedaulatan Allah atas waktu. Karena dia berkuasa atas waktu. Dia melampaui waktu. Saya kasih 2 contoh ayat yang pakai kata yang sama, kata waktu tadi. Itu dalam bahasa aslinya itu at. E-T. At. Ya. At ini bisa didefinisikan atau diterjemahkan sebagai musim. Makanya Yakobus 5 tadi bilang petani itu menantikan musim hujan awal dan hujan akhir. Dia bukan nantikan schedule, dia nantikan musim. At itu kata yang sama yang dipakai. Nah, 2 ayat ini saudara bisa lihat. Yeremia 5 ayat 24 itu ayat yang menyebutkan musim hujan awal dan akhir seperti Yakobus tadi, petani itu. Dan kemudian saya bacakan yang Kejadian 18. Ini mengenai janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu, nah itu pakai at. Yang telah ditetapkan itu oleh siapa? Tuhan. Tahun depan gak tahu bulan apa. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah kata waktu di sana Tuhan gak kasih tahu. Bulan Maret ya tanggal 10. Dia pakai kata at. It's time it will be happen. Akan terjadi. Nah kita kan suka kepo. Kita pengen apa? Kasih tahu dong. Kisi-kisi waktunya. Itu sekitar bulan apa ya? Supaya saya prepare nasi kuning. Dan nasi tumpangnya kalau Ishak lahir. Nah kita kan gitu kan. Kita terikat dengan waktu. Kita pingin ada schedule. Waktu yang pas. Ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada jam. Tuhan tidak beroperasi seperti itu. Saya beri contoh. Saudara masih ingat cerita ini? Lazarus dibangkitkan. Cerita yang baik sekali untuk kita memahami waktunya. Lazarus sakit. Saudara-saudaranya 2 orang, Maria dan Marta. Waduh, udah sekarat, udah koma, udah mau titik. Ya, kemudian mereka bilang, ini tabib semua gak bisa nyembuhin. Kita minta tolong Yesus karena Yesus bisa menyembuhkan, berdoa menyembuhkan orang sakit. Mereka kirim pesan, saya gak tahu waktu itu pakai WA atau pakai email atau pakai apa, gak tahu dah. Ya, kirim pesan, singkat cerita sampai kepada Yesus. Nah saudara tahu kan ceritanya, waktu Yesus dapat pesan itu Yesus bikin apa? Wih, ada schedule masuk di WA. Teng, pelayanan di Rock Riverside jam sekian. Lazarus sakit tolong didoakan misalnya gitu. Dia taruh schedule-nya, bilang kita lanjut aja di kota ini. Saya sengaja 2 hari lebih lama. Dia delay. Dia gak ikutin schedule yang dikirim oleh Maria dan Marta. Terus kemudian setelah 2 hari lewat, Yesus bilang, nah sekarang baru kita pergi. Karena waktunya sudah tiba, Lazarus sudah tidur. Murid-murid bilang, kabar baik. Good news. Lazarus tidur berarti kan habis bangun kan dia sehat. Habis minum Panadol, tidur, bangun sehat. Kan gitu kan? Kita ke sana yuk Tuhan. Yesus bilang, bukan. Maksud saya tidur, itu mati. Saudara bisa perhatikan di sini. Bahasanya Yesus, bahasa kerajaan Allah, sorga, Tuhan dengan manusia itu beda jauh banget. Yesus bilang mati itu tidur. Kalau kita bilang tidur, tidur. Mati ya mati. Jadi buat Yesus mati tidur sama aja. Oke? Terus begitu Yesus bilang dia sudah mati, ayo kita ke sana. Saudara tahu Thomas si peragu itu langsung bilang, ayo mari kita pergi mati sama-sama. Saudara baca.
Boleh deh ditampilkan cyber. Saya nggak pasang di sini karena ayat itu terlalu banyak sekali. Coba ditampilkan di situ tuh ayat 10 gitu ya. Thomas bisa bilang ke Yesus, ayo kita pergi. Saudara tahu Thomas bilang gitu kenapa? Karena dia tahu Yesus sudah behind the schedule. Yesus sudah telat. Saudara paham maksud saya? Lazarus itu sudah mati. Jadi kalau Lazarus sudah mati, lu datang ke situ, lu cari penyakit namanya. Orang pasti marah. Kenapa nggak datang on schedule? Jadi Thomas sarkastik. Ayo kita pergi mati bersama-sama dengan Yesus. Dilemparin batu paling tidak karena Lazarus punya teman-teman tuh kepala-kepala agama. Mereka datang semua acara penghiburan itu. Waktu Yesus sampai di kota itu Betania itu, Marta ketemu pertama kali. Kita bisa ditampilin? Masih cari ya, udah nggak apa-apa. Saudara catat saja di dalam ayat 21 dan ayat 32 dari Injil Yohanes 11 ini. Saudara bisa lihat bahwa perkataan Marta dan Maria ketika jumpa dengan Yesus setelah Lazarus sudah mati 4 hari. Perkataannya sama. Dia bilang begini, Tuhan, jikalau engkau sekiranya di sini, Lazarus itu nggak mati. Kan gitu kan? Kata lain, Tuhan, kalau engkau on time, kalau engkau on schedule, Lazarus nggak mati. Itu schedule-nya. Itu jadwalnya. Doain orang, jangan sesudah mati. Sebelum mati. Schedule-nya, ya 4 hari sebelum itu Tuhan. Dan saudara kalau baca ayat ini, Injil Yohanes 11 ini, dengan seksama. Tujuan daripada catatan cerita ini bukan tentang Lazarus dibangkitkan. Karena di ayat 15 Yesus sebutkan tujuannya. Aku bersuka cita hal ini terjadi, apa? Lazarus mati. Supaya kamu semua percaya kepadaku. Itu tujuan yang paling utama. Semua orang yang ada di dalam penghiburan itu percaya Yesus adalah Tuhan. In its time for your faith, untuk imanmu bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa melihat aku Tuhan. Bahaya banget kalau Tuhan datang on schedule, saudara tahu apa yang terjadi? Mereka hanya butuh Yesus untuk bangkitin Lazarus. Mereka tidak akan bisa lihat tujuan utama Yesus adalah, kalau mereka datang, Yesus datang on schedule untuk menyembuhkan Lazarus, misalnya dia sembuh, mereka cuma happy Lazarus sembuh. Tapi tujuan Tuhan bukan menyembuhkan, bukan juga membangkitkan. Tapi di balik itu semua, dia mau supaya iman mereka melihat dia sebagai Tuhan. Dan di dalam penantian mereka, iman mereka diuji. Betul? 4 hari tersebut itu, Marta dan Maria, waduh bahaya, Lazarus sudah satu-satu kan? Kalau udah tahu, pernah lihat orang mau meninggal kan? Ya, makin hari makin jarak jauh tarik napasnya. Iman mereka goyang. Saudara bisa lihat dari cerita ini. In time, on time. Maria dan Marta punya on time, on schedule, ada jadwal. Seperti kita, punya schedule, punya jadwal. Tuhan harus bikin ini, lakukan ini, tolong kami ini, selesaikan utang ini, ekonomi ini, kesehatan ini, keluarga ini. Kita bikin semua schedule. Kita paksa Tuhan terlibat dengan waktu. Padahal bilang, gak bisa, aku gak bisa dipengaruhi oleh waktu. Itu waktumu, itu schedulemu. Aku bekerja di luar itu. Karena dia maha. 3 poin. 3 poin tentang iman dan kesabaran. Dan 3 poin ini buat saya semuanya. Puji Tuhan. Tidak sabar karena tidak percaya Tuhan adalah Tuhan. Setuju? Setuju? Kenapa saudara dan saya tidak sabar?
Bisa ambil refleksi dari cerita tadi. Karena mereka tidak percaya Tuhan adalah Tuhan. Waktu saudara panggil Tuhan, belum tentu di hatimu percaya dia Tuhan. Aduh, bener gak sih? Saya pun bisa berbuat hal yang sama. Saya bangun pagi, saya berdoa. Tuhan, terima kasih. Belum tentu kata Tuhan ini sama seperti saya mempercayai di dalam hati saya bahwa dia benar-benar adalah Tuhan. Itu akan dibuktikan dari ketidaksabaran saya. Tahukah Bapak Ibu, ketidaksabaran kita di dalam menderita melalui proses 3K tadi hanyalah untuk menyingkapkan Tuhan-Tuhan kecil di dalam hati saudara. Ada amin orang Kristen? Timothy Keller bilang begini, Anda tidak akan pernah memahami keadaan hati Anda ketika segalanya berjalan dengan baik. Hanya ketika penderitaan datang, maka Anda baru bisa menyadari siapa Tuhan dan apa yang telah menjadi Tuhan-Tuhan palsu atau berhala di dalam hidup Anda. Karena akhirnya hanya Tuhan yang benar yang menyertai kita melalui api penderitaan itu, dan Tuhan-Tuhan palsu akan meninggalkan kita ketika kita berada dalam api penderitaan. Amin. Amin. Pada saat saudara dan saya dalam proses penderitaan, keluarga, kesehatan, keuangan, kita melalui proses itu, ekonomi kita goncang, kesehatan kita goncang, keluarga kita goncang. Disitulah tersingkap semua Tuhan-Tuhan palsu, Tuhan-Tuhan kecil keluar dari hati kita. Dan mulai pelan-pelan meninggalkan kita karena dia tidak bisa tolong kita di dalam penderitaan. Yang bisa tolong kita dalam penderitaan, Tuhan yang benar. Amin. Yang kedua, poin yang kedua. Yang pertama, tidak sabar karena tidak percaya dia Tuhan. Yang kedua, tidak sabar karena kita ingin on time tadi. Kita ingin on schedule sesuai jadwal kita. Kita ingin hasil cepat. Tahukah Bapak Ibu, dunia saat ini 2024 adalah dunia yang sangat modern, yang serba instan. Betul? Mie instan, bubur instan. Apalagi susu instan. Semuanya instan. Dulu kalau masak bubur mungkin perlu waktu puluhan menit. Sekarang 3 minutes, your porridge done. Tanpa kita sadari, instan-instan ini termasuk ini. Zaman saya waktu masih kecil, kalau mau telepon keluarga saya yang jauh, saya perlu effort. Caranya adalah ke telepon umum. Telepon umum, ini yang tahu-tahu aja ya, yang tahu-tahu aja. Kalau yang nggak tahu sudahlah, anggapan kamu tahu aja gitu aja. Nanti googling telepon umum, nanti ya keluar gitu foto tuh. Dan telepon umum pada zaman itu, dia bentuknya bukan yang pencet-pencet, yang muter. Saudara masih ingat bunyinya? Krrrr, krrrr. Dan itu butuh kesabaran. Apalagi kalau nomor teleponnya banyak nolnya. Nol kan paling bawah. Kita kalau putar, mesti tunggu dia balik. Saudara gak bisa paksa, nol cepat turun ke bawah. Saya mau pencet 9 sekarang, gak bisa. Instan sekarang. Sekarang mau telepon orang, saudara pegang, saudara cuma sebut. Pastor Anthony. Halo? Yes. Saya gak jadi khotbah Pak. Judulnya terlalu berat buat saya. Langsung. Nah, instan ini membuat saudara tanpa kita sadari, kita punya kesabaran very less. Sedikit, tipis, very thin. Bagaimana jika seorang petani tadi Yakobus 5 ingin hasil yang cepat, instan, tidak mau menanti dengan sabar, beriman Tuhan akan turunkan hujan 2 musim itu, gagal panennya. Betul? Kalau dia gak sabar, dia pengen cepat. Refleksi buat kita semua, perenungan buat kita semua.
Mengapa saya tidak sabar dengan proses yang terjadi dalam kehidupan saya? Dalam keuangan, keluarga, kesehatan. Kenapa saya nggak sabar? Mungkin karena saya ingin hasilnya sesuai dengan schedule saya. Saya pengen cepat. Saya pengen instan. Saya beri contoh. Dalam hal 3K tadi, saya ambil keuangan. Saudara gak mau ikutin proses, Tuhan memberkati saudara pelan-pelan proses hati saudara. Untuk supaya saudara punya keuangan sehat. Saudara ingin cepat punya uang banyak, ingin cepat kaya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Halo, kita gigit jari, kena investasi bodong. Setuju? Kita kena robot trading. Kita kena dengan tipuan orang sana sini. Tanam sana, tanam sini, tanam sana. Hilang semuanya. Hanya karena hati kita ingin cepat. Amsal 28:20 bilang, orang yang ingin menjadi cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Saya mau kasih tahu, hukuman Tuhan belum datang, hukuman investasi bodong itu datang lebih duluan. Ada amin orang Kristen? Betul? Gigit jari sampai jarinya putus Bapak Ibu. Nangis sampai air matanya kering. Itu hukuman. 1 Timotius 6 ayat 9 bilang apa? Orang yang mau kaya jatuh dalam berbagai pencobaan, susah payah, dalam sesah, dalam hukuman. Karena ingin schedule-nya. Dia ingin jadwalnya yang terjadi. Dia ingin cepat. Karena ketidaksabaran, maka iman saudara dan saya bukan lagi percaya kepada Tuhan dan kedaulatannya, tetapi kita sudah percaya dengan cara dan waktunya saya. Saya pakai cara ini karena akan cepat, dan saya pakai schedule ini karena akan cepat. Karena kalau mau tunggu umur 30, baru punya rumah, kelamaan. Saya tanam investasi aja, biar umur 25 udah punya rumah. Habis semuanya. Kita pakai cara dan waktu kita. Poin yang ketiga. Poin pertama, kita tidak sabar karena kita tidak percaya Tuhan adalah Tuhan. Poin kedua, kita ingin sesuai schedule kita. Saya sengaja nggak taruh di sini supaya membuat saudara melatih kesabaran untuk mencatat. Betul. Ada amin. Jemaat yang sabar ada amin. Supaya catat pelan-pelan. Kalau saudara catat, saudara mengerti 2 kali. Percayalah. Kalau saudara catat, saudara mengerti 2 kali. Karena saudara ketik. Yang ketiga, tidak sabar karena kita ingin kendalikan atau kita ingin atur hasil akhirnya seturut keinginan kita. Kita ingin hasilnya seperti yang saya sudah gariskan ini. Ya. Saya ingin hasil perubahannya seperti yang saya sudah gambarkan. Saya orang perfeksionis. Ada sakit-sakitnya dikit, apa tuh namanya? Mau bilang OCBC nanti jadi bang. Mesti bersih. Istri dan anak saya patokin standar yang sama. Remah-remah roti jatuh, angkat. Dan saya ingin perubahan cepat. Saudara paham maksud saya? Saya pakai konsep perubahan, hasil perubahan itu sesuai konsep saya. Dan saya ingin ubah istri dan anak saya sesuai dengan yang saya patokin. Seperti ini perubahannya. Saudara tahu gak hasilnya nanti jadi seperti apa? Asam lambung naik. Stres. Benar gak Bapak Ibu? Karena gak mungkin saya bisa ubah mereka sesuai diri, ekspektasi, pengharapan saya. Visi saya yang saya punya. Gak mungkin. Yang ada ujung-ujungnya berontak. Ribut. Ada amin para bapak-bapak dan ibu-ibu. Ih kecil banget lu suaranya. Jadi kayaknya memang betul tadi saya katakan. Saya orang yang paling tidak sabar di dalam semua orang sabar yang lain.
Kita tidak sabar karena kita mau hasil perubahannya itu sesuai keinginan, ukuran saya dan waktu saya. Perhatikan baik kalau kita mau jujur ya. Kita nuntut sesuatu di orang lain. Kalau jujur, yang kita sendiri tidak bisa penuhi atau kita bisa lakukan. Ada amin? Lemah sekali aminnya itu, lemah sekali. Berbisik, amin. Kita nuntut sesuatu di orang lain untuk berubah. Untuk perubahan yang kita sendiri pun tidak bisa lakukan. Karena intinya kita sendiri juga tidak sabar dengan diri kita sendiri. Tidak sabar dalam mendengar. Berapa banyak Bapak Ibu punya anak datang bercerita sesuatu. Anda lagi sibuk. Dan dia cerita sesuatu yang saudara sudah tahu cerita itu sudah 150 kali dia cerita. Apa yang saudara lakukan? Ya. Oke. I know. Setelah itu anak besar baru kita bilang gap generasi. Generation gap. Saya nggak bisa berkomunikasi dengan anak saya karena ada gap generasi, Pak. Bukan. Itu karena dari kecil, dari awal kita tidak sabar mendengarkan dia pada saat dia berkomunikasi dengan kita. Ada amin parents? Lemah lagi aminnya. You know what? Di dalam semua gap generasi ada dosa di dalamnya. Setuju? Dan dosa itu selalu yang pertama memulai yang lebih tua. Bukan yang lebih muda. Kita tidak sabar dalam hal apa lagi? Mengemudi. Halo orang Bali. Berapa banyak? Di jalan. Ya saya sudah gak tahu dah. Mobil saya udah berapa kali diserempet. Saya udah gak tahu. Sekarang saya sudah posisi pasrah. Di jalan itu lagu saya cuma aku berserah. Aku berserah. Karena saya last time, terakhir itu 2-3 bulan lalu. Dalam keadaan nyetir lurus diem. From nowhere saya nggak tahu. Dia tuh seperti siluman, saudara tahu siluman? Seperti si buta dari gua hantu, set muncul. Udah ada di depan, ban depan saya. Untung kepalanya nggak masuk di roda. Zret! Saya kaget. Apa Tuhan sudah datang? Dari mana ini orang? Istri saya teriak, anak saya teriak. Jepret! Seret terus maju kira-kira sekitar 5-10 meter ke depan. Karena mobil saya jalan. Baret. Bahkan. Ini waktunya cepet banget sih. Saudara mau tahu gak? Coba saudara perhatikan kalau saudara lagi nyetir di Bali. Ini in my experience. Saudara perhatikan mobil di depan saudara. Ya, bisa 5 atau sampai 7 dari 10 mobil belakangnya peot. Atau kelupas atau baret. Itu bukti ketidaksabaran ada di jalan raya. Amen. Kita tidak sabar dalam hal apa lagi? Melayani. Jumatnya susah diatur, Pak. Ya, ini sedikit singgung nih Asyir. Hidup Asyir. Asyir suruh duduk sini, Pak. Enggak mau. Aku mau duduk sana. Asyir. Tidak sabar dalam hal apa lagi? Antri. Saudara pernah antri? Udah antri, udah mau deket-deket loketnya atau kasirnya atau apa. Tiba-tiba ada mama datang. Gak tahu dari mana. Siluman. Ada di depan saudara. Begitu saudara, bu. Dia baru bertelepon. Halo, ya. Sambil dia maju terus. Dalam hal antri. Ya. Dalam hal apa lagi? Meeting. Bahkan dalam hal mendengarkan khotbah. Kelamaan. Bakminya udah mau habis. Pastor Anthony ini khotbah lama banget. Tapi don't worry Pastor Anthony. Today I will preach longer than you. Kalau tadi di ibadah 1 saya karena dikuasai oleh waktu.
Kalau enggak saya kena kartu kuning, kalau sekarang bebas. Kan enggak ada KU3 kan Pastor Jerry, enggak ada ya. Aman, aman. Tell your, kamu punya neighborhood, bilang aman, aman, aman. Jam 3 baru pulang, aman. Kita nggak sabar dalam ibadah, kita nggak dalam segala sesuatu. Nah, C.S. Lewis dia bilang begini. Ini lucu banget. C.S. Lewis bilang begini, orang sedang bercanda ketika mereka berdoa minta kesabaran dari Tuhan untuk bisa menghadapi bencana dan aniaya besar. Namun saat itu belum terjadi, mereka mengeluh dan tidak sabar dengan semua hal-hal kecil dalam setiap hari. Saudara mau tunggu aniaya besar? Gak perlu. Aniaya sudah ada di jalan raya. Aniaya sudah ada di antri di loket. Aniaya sudah ada di pesan makan lama keluarnya. Aniaya sudah ada di situ. Gak perlu tunggu antikristus datang untuk menguji kesabaran saudara. Dia sudah datang dalam berbagai bentuk. Ketidaksabaran kita hanyalah menunjukkan hati kita yang ingin mengendalikan, mengontrol, dan menggantikan posisi Allah yang berdaulat di dalam hati kita. Karena kita mau kontrol hasil, tanpa sadar kita buat diri kita jadi Allahnya untuk menentukan hasilnya. Kesabaran Allah terhadap ketidaksabaran saudara dan saya adalah untuk menuntun saudara dan saya kepada pertobatan. Karena Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Berapa kali saudara tidak sabar, Tuhan sabar terhadap ketidaksabaran saudara. Setuju? Bahkan saya mau kasih tahu, ketidaksabaran kita itu seperti kita lagi berjalan di tepi jurang untuk jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Benar gak? Waktu. Satu saat ada seorang pemuda sudah beristri, dia datang kepada gurunya, ya, guru rohaninya. Pak, tolong Pak, buat gimana supaya saya bisa sabar nih? Saya paling gak sabar. Ya, katakanlah namanya Henry. Saya paling gak sabar sama istri saya. Oke, tolong saya Pak. Oke, setiap kali kamu kalau mau marah atau kamu lagi emosi, kamu hitung maju 7 hitungan dan hitung mundur 7 hitungan sambil step. Melangkahkan kaki 7 langkah ke depan, 7 langkah ke belakang sambil hitung di mulut. Oke, pulang. Satu saat dia pulang, lagi capek, baru habis pelayanan, kerja segala macam. Udah tengah malam dia pulang, dia berharap istrinya tuh sudah masak sup ayam panas, ada nasi putih, ada sambal, ada kerupuk gitu kan. Dia masuk, rumah sepi, meja kosong. Dia buka pintu kamar, dia lihat gini, alamak, istrinya sudah tidur. Istrinya yang pasti bukan nama Sela. Dan ternyata istrinya tidak tidur sendirian. Di balik selimut itu ada orang lain. Oh. Marah dia, murka dia, emosi dia. Gua pulang capek, pelayanan, kerja. Tidak ada makanan malah tidur dengan orang lain. Emosinya naik, dia ke dapur, dia sudah mau incar pisau dapur saudara. Waktu dia lagi berjalan ke dapur mengambil pisau dapur, dia ingat guru rohani bilang, hitung 7 langkah maju, 7 langkah mundur. Jadi dia hitung saudara. Dia hitung 1 dengan marah kan. Jadi kakinya juga 2, 3, 4. Mundur lagi 1, 2. Hentakan kakinya yang ribut itu membangunkan istrinya. Istrinya keluar dari kamar, dia bilang, kamu udah pulang. Dari belakang mertuanya, mama istrinya keluar. Mama temenin istri kamu karena dia takut tidur sendirian. Coba bayangin kalau tidak ada 7 langkah maju dan 7 langkah mundur. 77 tahun di penjara. Saudara perhatikan ketidaksabaranmu lagi berjalan di tepi jurang. Sehingga Allah sabar untuk menuntun kita kembali kepada perbuatan. 2 ayat secara cepat untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu sabar untuk menuntun kita kembali kepada pertobatan. Saya baca yang Roma 2 ayat 4 ya. Dari firman Allah yang hidup. Ini bagus sekali kalimat yang dipakai. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya,
kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, kesabarannya, kelapangan hatinya. Untuk apa? Satu, menuntun engkau kepada apa? Pertobatan. Allah sabar bukan Allah biarkan kita berdosa sesuka-sukanya, bukan. Dia sabar karena dia tahu ini terus-terusan begini, lu sendiri yang mati, lu sendiri yang sengsara, kamu sendiri yang akan menderita, kamu sendiri yang akan binasa. Aku sabar karena aku beri kesempatan untuk kamu kembali menemukan jalan pertobatan atas ketidaksabaranmu. Ada amin orang Kristen? Sedikit informasi. Keluaran 34, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai untuk loh yang kedua. Kan di pertama kan dipecahin kan. Yang kedua Tuhan bilang oke deh, aku mau menampakkan diri bagimu. Saudara tahu saya waktu baca ayat ini, saya pengen sekali ada di posisi Musa. Pengen lihat Tuhan face to face. Tuhan datang buat Musa. Yang paling menarik adalah waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Musa cuma lihat belakangnya. Nggak bisa lihat depannya, mati langsung Musanya. Lihat belakangnya. Dan Tuhan mengucapkan identitas dirinya. Yang dia ucapkan adalah ini. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar. Yang saya aneh, mestinya kalau saya jadi Tuhannya, untung bukan saya yang jadi Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhannya, harusnya saya bisa bilang gini. Waktu saya hadir kepada Musa, Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tahu enggak? Tuhan. Saudara paham maksud saya? Yang menjadi hakim yang adil. Yang tidak ada orang bisa melawanku. Betul? Yang tidak ada yang bisa lari daripadaku. Aku maha tahu. Tapi enggak begitu Bapak Ibu. Dia kasih tahu karakternya. Aku penyayang, aku panjang sabar. Itu berita baik buat kita semua. Kesabarannya untuk menuntun kita kembali kepadanya. Implikasinya apa yang harus kita lakukan Pak? Yang kita harus lakukan adalah di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Karena begitu banyak orang beriman memperhatikan kita. Hari ini ada sekitar berapa? 250-300 orang beriman memperhatikan satu sama yang lain. Dan marilah kita menanggalkan segala sesuatu yang memperlambat atau menghambat kita, terutama dosa yang apa? Melilit kaki kita dengan erat, merintangi jalan kita. Jalan apa? Jalan pertumbuhan iman itu. Pertumbuhan rohani saudara itu. Marilah kita berlari dengan apa Bapak Ibu? Tolong baca, bantu. Dengan sabar. Dia gak bilang gini, mari lari dengan cepat. Karena ini perlombaan. Nah perlombaan ini berbeda. Perlombaan ini bukan perlombaan cepet-cepetan. Ini perlombaan sabar-sabaran. Ada amin orang Kristen? Perlombaan yang disediakan Allah di hadapan kita. Nah implikasinya pertama. Apa yang saya harus lakukan begitu ketidaksabaran muncul? Arahkanlah pandangan saudara kepada Yesus. Cikal bakal, pelopor iman kita yang sudah mendahului kita ke apa? Tujuan. Ia telah rela mengalami kematian yang hina di atas kayu salib. Karena ia tahu bahwa kelak akan ada sukacita baginya. Dan sekarang ia duduk di tempat kemuliaan di sebelah kanan takhta Allah. Sukacita apa? Sukacita bahwa satu saat saudara dan saya datang bertobat kepada dia. Yang ketiga, jika saudara tidak ingin menjadi lemah dan putus asa. Saya mau tanya, biasa kita lemah dan putus asa waktu kapan? Waktu tidak sabar. Apa yang harus dilakukan? Ingat kesabaran siapa? Yesus. Jangan ingat kesabaran saya, jangan ingat kesabaran pengkhotbah, gembala, jangan. Ingat kesabarannya Yesus. Pada waktu ia dianiaya oleh orang-orang berdosa, dia sabar. Bagaimanapun juga, betul. Saudara dan saya dalam pergumulan penderitaan kita, kesabaran kita belum sampai mengeluarkan darah. Ada amin Riverside? Belum sampai keluarin darah, Yesus berdarah-darah. Timothy Keller almarhum. Dia berkata bahwa Yesus sabar di bawah penderitaan yang jauh lebih besar untuk kita. Sehingga
kita dapat menjadi sabar di bawah penderitaan yang lebih kecil untuk dia. Karena kita belum sampai berdarah-darah. Ada amin Riverside? Itulah yang kita harus lakukan ketika kita praktekkan iman dan kesabaran berdampingan. Dalam proses penderitaan 3K, keluarga, kesehatan, keuangan saudara. Kita harus ingat yang kita punya saat ini cuman penderitaan kecil-kecil dibandingkan dengan penderitaannya. Slide terakhir, sebuah pertanyaan untuk kita renungkan di pagi hari ini. Dan saudara yang berkomsel bisa renungkan di komsel. If Jesus Christ didn't abandon you in his darkness, the ultimate darkness, why would he abandon you now in yours? Kalau Yesus tidak akan meninggalkan kita pada saat dia di dalam kegelapannya yang terbesar. Dan itu kegelapan yang paling besar. Tahukah saudara kapan kegelapan yang paling besar di kayu salib? Buat Yesus. Bukan murid-murid meninggalkan dia. Bukan Petrus menyangkal. Saya nggak pernah mendapatkan ayat waktu Yesus atas kayu salib. Murid-muridnya meninggalkan dia. Kan gak ada murid-muridnya semua. Tinggal satu aja kan. Dia nggak teriak dari kayu salib. Dia bilang gini. Petrus, Petrus, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga nggak teriak, Andreas, Andreas, kenapa engkau meninggalkan aku? Matius, Matius. Tapi pada saat satu momen, Bapanya yang di sorga, yang setiap kali kalau dia berdoa, memecahkan roti 5.000 orang makan, wajah itu melihat dia. Waktu dia membangkitkan Lazarus, wajah itu melihat dia. Saat ini waktu dia lihat ke atas, wajah itu tidak ada lagi. Gone. Left him alone. Meninggalkan Yesus sendirian. Di situ Yesus gentar. Makanya ucapannya adalah Eli, Eli lama sabachthani. God, God, why you abandon me? Why you left me? Kenapa engkau meninggalkan aku? Selama ini aku berdoa, wajah itu muncul. Wajah itu menatap ke bawah, menyinari ke bawah. Tapi kali ini, begitu aku paling perlu, karena ini salib sakit, paling gelap. Aku menganak, lihat ke atas. Nothing. Tahukah Bapak Ibu? Wajah itu hilang buat Yesus. Supaya wajah itu selalu ada buat saudara dan saya. Amin. Wajah itu meninggalkan Yesus. Supaya wajah Bapa di surga tidak lagi pernah meninggalkan kita. Waktu kita melewati proses penderitaan. Amin. Jadi, bersabarlah, bertekunlah, dan berimanlah. Kalau engkau mengalami penderitaan dalam 3K ini, God is for you and God is with you. Terima kasih.